Aku akan menyertai engkau di dalam Yesaya 43 ayat kedua. Dari bahasa Ibrani-nya memiliki pengertian, dia akan menyelamatkan semua aspek hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada banyak aspek hidup kita, area-area dalam hidupmu hari-hari ini yang perlu diselamatkan karena sudah lagi menuju pada kehancuran. Baik itu mungkin keutuhan rumah tanggamu, komunikasi dalam keluarga yang sudah putus, usahamu yang lagi sementara menuju kebangkrutan, bahkan mungkin pengharapan dan imanmu lagi mati hari-hari ini. Dan firman Tuhan katakan, ini harus perlu diselamatkan. Amin. Saya mau katakan jangan putus asa dan mengambil jalan pintas, karena pengertian yang kedua dari kata aku akan menyertai engkau, firman Tuhan katakan Tuhan menyertai untuk memberi kekuatan dan jawaban di tengah masalah. Katakan amin. Tuhan katakan Tuhan tidak akan mengeluarkan engkau, tetapi dia menyertai ketika engkau ada di dalam api, ketika engkau berjalan di air. Poin yang kedua dari ayat ini, bahwa Tuhan menyertai untuk memberikan kekuatan dan jawaban dalam masalahmu. Dan bagian ketiga, Tuhan menyertai kita, artinya maka Tuhan akan memberikan ketenangan sekalipun hidup kita di dalam bencana. Wow. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan keempat, Tuhan tidak hanya memulihkan kondisimu. Di saat dia menyertai engkau, dia akan mengubah hidupmu. Dia mengubah karaktermu. Dia mengubah pola pikirmu. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, serius di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tinggal menunggu undanganmu untuk mengizinkan dia mengambil kendali atas semua masalah. Amin. Sekali lagi, mungkin saat ini Tuhan tinggal menunggu kau membuka mulutmu dan kau berkata, Tuhan, aku undang engkau hadir di tengah-tengah masalahku. Amin. Karena engkau mendapatkan kepastian, keselamatan di dalam semua area hidup. Ada jawaban, ada kekuatan di tengah-tengah goncangan. Tuhan memulihkan setiap hidup. Saat kita mengundang Tuhan dan kita berkata saat ini di hadapan Tuhan, Tuhan, ambil alih semua hidup. Aku akan mengundang engkau. Aku akan mengizinkan engkau mengambil alih semua masalahku. Dan kita saat yang sama saat ini bisa merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Tuhan bernafas setiap kita. Tuhan bernafas ke arah kita. Dan dia mengembuskan nafas kehidupan. Dan dia menghidupkan kembali segala sesuatu yang sudah mati selama ini. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, aku akan menyertai engkau. Mazmur 23 ayat keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud tidak hidup di dalam ketakutan sekalipun dia melewati lembah kekelaman. Mengapa? Karena Daud memahami, Daud mengerti prinsip mengundang Allah di dalam kesulitannya. Dan Daud tidak menunggu sampai dia keluar dari kesulitannya, sebab dia tahu Allah ada bersama-sama dengan dia di sana. Satu waktu Musa ketika memimpin bangsa Israel dalam keadaan yang takut karena dia dicerca dengan berbagai macam pertanyaan oleh bangsa Israel, sementara dia memimpin yang merasa gak pede, gak punya kesanggupan. Oleh sebab itu ada sebuah seruan di dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-15. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya mengambil dalam 3 terjemahan. Yang menarik buat saya adalah terjemahan yang bagian terakhir ya. Ini terjemahan bahasa Tobah. Ya, tapi kita lihat dulu. Dalam terjemahan baru dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di dalam terjemahan Shalem dikatakan, kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku. Sekali lagi, jika hadiratmu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi di sini.
Dalam terjemahan bahasa Toba sampai tadi pagi saya masih ketemuin orang-orang Batak, saya tanya gimana cara bacanya. Tetapi pengertiannya Bapak Ibu Saudara sangat bagus. Jika Tuhan bukan menyertai, tetapi begini ya pengertiannya. Coba saya mencoba baca, kalau seandainya saya salah maafkan. Alainina Musa matu Jehovah. Keren ya? Oke? Udah benar? Benar. Oke. Salah sedikit katanya. Mono sotaptong bohimi mangluhon hami unania togihon hami nako siap. Ketika kita tidak berada di dalam wajah Tuhan, jangan suruh kami naik, jangan suruh kami berjalan. Ketika wajah Tuhan tidak menyertai kami, jika hadirat Tuhan tidak menyertai kami, wajah Tuhan di dalam Alkitab selalu bicara tentang hadirat Tuhan. Amin. Ini bicara tentang apa? Inilah penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan bagi kita saat kita mengundang Yesus di tengah-tengah masalah kita, Dia menyertai kita dengan hadiratnya. Wow. Apa yang Bapak Ibu Saudara temukan di dalam hadirat Tuhan? Di sana ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, Dia menolong, Dia memelihara, Dia melindungi.